Kalau pandangan Mas Dani sendiri dari hubungan pernikahan sampai nanti, bagaimana sih Mas melihat hubungan mereka ini dari awal sampai di titik pernikahan ini? Saya kemarin mengatakan bahwa untuk dua orang ini memang secepatnya harus menikah. Karena kalau mereka nggak cepat menikah, malah terancam untuk putus dan akhirnya mereka ini nggak pernah menikah sama sekali. Dan alhamdulillah semuanya dilancarkan, terjadi momen siraman dan nanti rencananya tetap di bulan ini juga akan ada momen pernikahan mereka berdua. Ini kalau nggak salah dibarengin dengan Dani itu ulang tahun kapan ya Mas Dani? Saya nggak tahu ya, tapi apakah ini adalah sebuah bulan baik? Saya pikir ya Juni, Juli ini banyak pernikahan dan kalau mereka ternyata menikah sebenarnya lebih banyak hal yang positif. Malah kalau menunda akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan. Mas Den, ini kan kemarin juga sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah ini kan sebelumnya ini kan mereka pacaran panjang dan putus, masing-masing punya pacar dan sekarang kembali lagi berbalikan. Nah, hambatan apa sih yang kemarin mereka tidak bisa? Saya pikir ya nggak ada ya, malah sebenarnya ini petunjuk jodoh yang sebenarnya. Putus pun akhirnya balik lagi. Jadi kalau saya kira malah ini semakin menegaskan dan menguatkan kalau mereka berdua ini memang seharusnya menikah saat ini. Karena ya mereka sudah mencoba, mereka bersama dan manusia kan seperti itu. Kadang penyesalan muncul dan akhirnya syukurnya ya mereka berdua ini saling menanti satu dan yang lain. Ya kalau jodoh seperti ini nggak akan terpisahkan. Kalian sama atau enggak? Atau mungkin mau saya bukain kartu juga? Ini kan juga jadi pertanyaan publik ya, maksudnya mereka ini kan mohon maaf dari suku yang berbeda, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sunda. Banyak memprediksi kalau dua suku ini tidak cocok dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Kalau pandangan Mas Deni sendiri seperti apa mungkin? Saya kira itu pemikiran manusia yang akan meruntuhkan peradaban ya. Bapak ibunya Elisa Dagise aja itu orang Inggris, UK sama orang Sunda, itu malah lebih nggak cocok lagi gitu. Nah tapi kalau kita menilik hubungan antara Jawa dan Sunda, kita tahu bahwa ada satu legenda, Perang Bubat namanya, yang membuat Jawa dan Sunda itu dalam beberapa mitologi itu memang bermusuhan. Dan itulah alasan kenapa di kota seperti Bandung itu tidak ada jalan namanya Jalan Brawijaya atau Jalan Airlangga seperti itu. Dan ya ini jadi alasan yang sangat kuat kenapa juga ada sebuah pesan yang disampaikan kepada biasanya itu laki-laki Jawa untuk nggak menikah dengan wanita Sunda. Saya pun dapat pesan itu dari almarhumah ibu saya waktu itu. Tapi setelah dipelajari semua sejarahnya, ternyata itu adalah cerita isapan jempol. Saya mempercayai dari beberapa sumber yang akhirnya saya cari, saya lihat itu cuma ada di dalam sebuah tembang. Dan tembang itu ada di dalam sebuah lontar atau buku yang itu adanya di museum di Belanda sana. Jadi bisa diartikan bahwa bisa jadi ini karangan penjajah Belanda. Agar Jawa dan Sunda ini bermusuhan. Dan saat itu pasukan Jawa itu nggak bisa membantu perjuangan dari Fatahillah atau penguasa Batavia saat itu, penguasa Sunda Kelapa yang saat itu sedang ingin dikuasai oleh VOC. Jadi kalau menurut saya itu sudah masa lalu lah dan sekarang banyak pernikahan Jawa dan Sunda yang berakhir bahagia dan ya ini sesuatu yang kalau menurut saya kalau masih percaya seperti itu mendingan percaya sekalian bumi datar, percaya sekalian dengan hal-hal yang ya nggak masuk akal aja lah kalau menurut saya kalau masih mempercayai. Kalau nanti akhirnya mereka menjalankan rumah tangga Mas Den melihatnya apakah menjadi hambatan suku kedua tersebut Mas Den? Saya pikir enggak ya. Mas Dani sama Mbak Maya sama-sama Jawa juga pisah. Jadi kalau menurut saya malah yang dapetin itu orang Sunda juga. Jadi kalau kita kira ini semua kembali ke manusianya. Dan suku itu kan upaya kita memberikan menyematkan identitas ya. Pada dasarnya manusia kalau dilepas kulitnya ya daging dan juga tengkoraknya warnanya sama saya pikir ya. Tapi Bang Den, gimana sih bagaimana cara mereka melengkapi satu sama lain dan perbedaan-perbedaan ini? Saya pikir sih dari sifat ya. Jadi Al ini memang terlihat kalau ya putra sulung dari Ahmad Dhani dan Mbak Maya ini memang terlihat sebagai sosok yang mencoba untuk eksploratif. Sedangkan kalau L ini kan cowok baik-baik yang sekolahnya tinggi, nggak macam-macam. Nah, Dul ini yang nyeni kayak bapaknya. Saya kira L ini lebih mirip ibundanya.
yang orangnya itu terlihat kalem tapi sebenarnya dia itu meledak-ledak di dalam hatinya. Nah ini mungkin akan ketemu dengan Alisa yang Alisa ini memiliki latar belakang budaya dari Sunda dan Inggris yang juga ya walaupun besarnya di Indonesia. Jadi saya pikir dia akan bisa memberikan sebuah penyeimbangan dalam sifat dan sikap yang lebih tenang dibandingkan Al. Jadi kalau saya pikir ini yang akan menjadi satu kalau boleh dibilang itu faktor yang akan menyelamatkan pernikahan mereka. Tapi, nah yang saya juga lihat ada sebuah, kalau kita boleh bilang itu, mereka ini harus mengenal lebih jauh di antara mereka berdua. Karena kalau mereka tidak mengetahui sifat-sifat, ya saya nggak bilang sifat buruk ya, tapi sifat egois yang saya pikir setiap manusia, saya pun, kalian pun itu pasti ada. Kalau nggak tahu sifat egoisnya ini seperti apa, ini akan menjadikan sebuah permasalahan. Dan yang kalaupun akan ada perpisahan atau hal yang lainnya, itu sangat mungkin ini akan disebabkan karena faktor, nah, nanti saya akan jawab agak-agak di belakang konten. Tapi nanti maksudnya yang dominan itu siapa sih nanti? Ya jelas Al dong. Al. Tapi itu tadi, ancaman perceraian ada. Nah, terus Bang Darko gimana menginterpretasikan simbolis dari tanggal pernikahan mereka 16 Juni gitu? Saya kira kalau 16 Juni, Ahmad Dhani itu lahir, coba cari tahu. Di Gemini juga kalau nggak salah. 26 Mei 19. Oh, udah lewat. Saya pikir kalau 16 Juni sebenarnya yang lebih berpengaruh itu kepada hari mereka lahir ya. Tapi kalau pernikahan, kalau saya kira di bulan Juni sebenarnya adalah bulan yang baik di tengah-tengah tahun. Dan saya mengira bahwa energi di antara mereka berdua ini akan cocok karena yang tadi saya lihat di awal. Mereka ini memang seharusnya segera menikah. Karena kalau pacaran terus nanti terjadi putus kayak yang sebelumnya. Bagaimana kedepannya hubungan Mbak Mulan dan Mbak Maya? Saya kira sebenarnya ini seharusnya menjadi satu pintu ya untuk mereka berdua ini, bukan berbaikan, tapi paling tidak mempertunjukkan perang dingin yang memang ada. Nah tapi memang selama ini nggak ada satu hal yang akhirnya mempersatukan kecuali alasan bahwa akhirnya Al anak sulung, ya mereka kan menganggap Al ini anak ya karena Mulan dari bapak sambungnya, Mulan dari bapak kandungnya Ahmad Dhani, dia menjadi ibu sambung, dan ya Maya Estianty di sini kan ibu kandung. Jadi kalau saya pikir ini seharusnya jadi satu hal yang sama nanti akhirnya saat mereka akan lahiran anak. Dua neneknya ini pasti akan saling merasa memiliki. Mulan harus mengantarkan Mas Dhani. Ya, Mas Dhani tentu saja merasa lebih berhak kepada El dan dia tunjukkan dengan memberikan rumah kesayangannya ini kepada El. Kepada Al. Nah, tapi saya melihat bahwa Maya pun itu tetap ingin menunjukkan juga bahwa ya ini anak kandungnya, keluar dari rahimnya dan darah dagingnya. Jadi kalau saya kira mereka berdua ini sama-sama ingin menunjukkan rasa sayang dan juga keberhakan itu tadi. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan, kalau ditanya sekarang siapa yang lebih berhak, ya kalau saya sih berpikir ya Maya Estianty itu lebih berhak karena dia adalah ibu kandungnya. Ahmad Dhani walaupun dia itu sebagai ayah, ya saya juga sebagai ayah, saya pikir ayah ini adalah ya, mungkin dalam agama dan juga budaya patriarki, ayah ini memang menjalani satu role yang penting ya, memberikan nama, terus kemudian memberikan juga pengaruh kepada kehidupan karir dan juga karena sesama lelaki di sini. Tapi ibunda ini satu hal yang harus ada di setiap proses yang mengiringi kehidupan manusia. Lahir, kalau laki-laki mungkin khitan, terus kemudian mereka akan lulus sekolah, terus kemudian menikah, memiliki keturunan, hingga nanti apapun itu. Jadi kalau saya kira Maya Estianty ini lebih berhak untuk ada di sini. Walaupun pernikahannya mungkin saja di sini diinisiasi oleh Ahmad Dhani, tapi saya merasakan bahwa seharusnya Mulan ini ya kalau ternyata nggak harus mengantar Mas Dhani ya, dia sebenarnya kalaupun ikut dia harusnya lebih low profile dan nggak berusaha untuk mengambil spotlight. Mas Dan, ini kan pernikahan Al sama Alisa ini menjadi mempersatukan Maya dan
Mulan nggak sih Mas? Karena kan maksudnya kita Saya kira tahu- mempersatukan enggak, karena yang memang masih membangun tembok ini adalah Maya Estianty. Saya kira kalau Ahmad Dhani ingin mengakurkan mereka berdua, tapi Maya memang dari awal dan didukung oleh wanita-wanita seluruh Indonesia ini sepertinya mereka nggak akan ada saat dalam berbicara atau ngobrol atau dalam satu frame. Kalaupun ada ya seperti itu, saling buang muka atau sebagainya. Sedangkan kalau Mulan, saya pikir di brief oleh Ahmad Dhani itu sendiri. Jadi kalau saya kira mereka akan terus ada dalam setiap acara. Tapi ya itu ya Mulan karena di bawah Mas Dhani, Mbak Maya ya karena dia memiliki kewajiban untuk mengiringi anaknya ini sampai kapanpun. Nah, gimana perasaan Maya? Nah, kalau saya pikir Maya di sini itu ya dia tahu Ahmad Dhani lah. Dan dia pun sepertinya itu memang berusaha untuk nggak terlalu dekat dengan Ahmad Dhani karena ya beberapa orang mengatakan, saya juga nggak bisa membantah tuduhan bahwa Ahmad Dhani ini NPD, narsistik ya, dan sebagainya itu yang nggak semua orang itu akan bisa get along dengan beliau ini tadi. Jadi kalau saya kira Maya di sini lebih ya udahlah, mau lu begitu kita ikutin. Makanya kalau nanti ternyata memang ada pesta yang lain, Maya lebih pilih ingin membuatkan pesta yang tersendiri yang memang di situ bisa saja Mas Dhani dan Mulan nggak diundang. Tapi Kalau kalau dia- Mas Dhani lihat ada rasa kecewaan berat nggak sih Mas dari sisi Mayanya? Saya pikir Maya Estianty sudah melewati itu ya. Dan dia sekarang itu lebih kayak ya menikmati aja nih komentar dari netizen. Maya ini seseorang yang sudah melewati huru-haranya dulu, tuduhan demi tuduhan, manjat pagar dan sebagainya yang kalau sekarang ini dia sudah menjadi seorang ibu calon nenek yang juga sudah ini ya, sudah tenang seperti itu. Kan Ingat ya calon nenek ya. kan tanggal 16 kan sebenarnya itu akad, terus tanggal 17-nya resepsi ya. Terus ngunduh mantunya, 19 ya, ngunduh mantu. ngunduh mantunya itu. Nah, tapi si Maya kayaknya nggak hadir nih. Itu apakah karena emang nggak hadirnya karena ada Mulan atau gimana? Iya dong, pasti. Dan saya pikir itu sesuatu yang seluruh Indonesia juga mengetahui. Jadi kalau saya kira kepergiannya dia ke luar negeri ya katanya ya. Kalau saya lihat sih ya ini sebuah kesengajaan agar nggak harus ada sebuah konflik. Dan yang paling penting di sini bukan untuk perasaannya, tapi agar anaknya ini jadi raja dan ratu sehari, sama seperti di konsepsi pernikahan itu. Karena kalau di situ nanti akan ada Maya, ada Mulan, lagi-lagi spotlightnya pasti terambil ke situ. Bukan karena anaknya ini nggak ganteng, nggak cantik atau nggak terkenal, enggak. Tapi anaknya ini nggak punya permasalahan dalam hubungannya. Sedangkan kalian semua ini suka dengan permasalahan gitu. Jadi nanti kalian akan melupakan hari bahagianya dan orang akan lebih ingat saat mereka Mulan dan Maya ini bertemu di pelaminan gitu. Jadi ini adalah sebuah keputusan bijaksana dari seorang ibu agar anaknya ini bisa berbahagia di hari yang akan mereka kenang sampai akhir hayat mereka. Mas Dan, Terus perasaannya Al gimana? Ngeliatnya. Al sepertinya itu yang saya kira ya kalau yang paling mengerti dan bijak itu kan Al ya. Tapi kalau Al ini firstborn ya, anak pertama pasti mengalami kedekatan yang lebih dengan Maya ini. Anak yang disusui oleh Maya, dibesarkan pertama kali sebelum ada adik-adiknya. Al merasakan sekali apa yang dirasakan oleh seorang Maya Estianty. Jadi kalau saya kira Al di sini pasti sangat menghormati keputusan dari ibundanya ini dan dia juga berbahagia dengan ya nanti akan ada acara yang memang berbeda kan dengan ibunya itu tadi. Tapi gimana sih perasaan Al ketika siraman dia harus sujud ya di depan Ahmad Dhani, terus juga sujud di depan Mulan. Saya kira gitu. Al dengan Ahmad Dhani dan Mulan juga baik-baik saja, dengan adiknya Safina ya. Itu juga baik-baik saja, sehingga kalau saya kira Al ini adalah jembatan yang akan ya apapun itu karena dia kakak tertua, mengajak adik-adiknya ini untuk terus menjaga hubungan dengan kedua orang tuanya. Dan saya lihat juga 3 anak ini juga semuanya baik ya. Walaupun memang kedekatannya akan lebih dekat dengan ibunda mereka. Mas Dan, kita mundur kembali ke belakang tadi. Tadi Mas Dan sempat bilang ke arah perceraian. Cobaan apa sih Mas yang nantinya bakal ke arah sana dan faktor dari sebelah mana mungkin yang bikin ke arah perceraian? Saya kira ini di luar dugaan ya. Bahkan bukan orang ketiga, tapi penyebabnya ini bisa jadi karena permasalahan, tidak bilang Al ini akan kesulitan keuangan ya, enggak ya, tapi
Al ini harus bisa mempertahankan karirnya. Dia harus memiliki visi yang sama seperti bapaknya, Ahmad Dhani ini tadi. Dan sayangnya memang untuk orang seperti Al ini, itu pasti ada di bawah bayang-bayang dari Ahmad Dhani dan selalu akan diperbandingkan. Kita tahu Ahmad Dhani ini kan kalau sebagai seorang musisi, ya dia ini terkenal dengan dewanya. Tapi dewa sendiri namanya kan sebenarnya kan ya naik, sempat agak stagnan, naik lagi. Dan itu semua berusaha untuk dijaga memang oleh seorang Ahmad Dhani. Melahirkanlah Laskar Cinta, Dewi-Dewi, terus kemudian yang lain-lain dan penyanyi frontman mereka yang juga berganti-ganti. Saya melihat bahwa Al ini harus memiliki satu visi yang sama seperti ayandanya ini tadi. Musik, dunia entertainment tapi berbisnis di dalamnya. Nah ditakutkan nanti kalau dia hanya fokus kepada bermain film, ada usia di mana dia ini sudah nggak akan seganteng sekarang dan sudah memulai perannya jadi bapak-bapak dan sebagainya. Nah hal seperti itu tuh merupakan sunset moment untuk aktor atau seorang pelakon. Dan ini satu hal yang harus dijaga karena ya saya pikir ya masalah rumit berkaitan dengan keuangan ini bisa memicu adanya perceraian di antara pasangan. Oke, kalau artinya kan nggak ada orang ketiga kan berarti. Saya melihat itu nggak ada. Nah, artinya itu mereka berdua sama-sama setia ya. Gimana? Kalau dibilang setia, mereka berdua setia. Tapi bisa saja loh, misalkan hal yang tadi itu membuat mereka akhirnya ribut di rumah karena ya masalah finansial, dan bukan berarti mereka jatuh miskin, bukan ya, tapi kan banyak loh orang-orang kaya yang karena harus menjaga kehidupan mereka nggak mau turun kelas, mereka akhirnya sangat bersusah payah untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, akhirnya merasa nggak nyaman, terus ya bisa saja akhirnya mereka bisa ke lain hati. Tapi penyebab utamanya itu bukan karena mereka berdua ini, yaitu tadi suka selingkuh atau apa. Tadi Mas Deni bilang kan masalah finansial yang membuat ke arah perceraian. Kalau seandainya Al ini nggak bisa sesiap atau setajam bapaknya ya. Faktor keluarganya sendiri yang ikut campur atau mungkin? Enggak, sendiri dirinya. Kalau L di lain sisi, L ini seseorang yang bersekolah dan tinggi, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan melakukan keahlian sekolahnya ini tadi. Sedangkan Al ini kan seorang aktor kan gitu loh. Sedangkan aktor ini kan kalau dibilang persaingannya kan sangat-sangat berat. Setiap bulannya pasti lahir aktor lebih ganteng, lebih jago acting dan sebagainya. Beda kalau kita membicarakan Al ini kalibernya sama seperti Reza Radian ya. Tapi saya melihat bahwa Al ini itu pun saat menjadi aktor dia tuh, saya merasakan dia ini belum total mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan kita nggak mau kan kalau Al ini akhirnya jadi bayang-bayang tetap dikasih duit sama dua orang bapaknya yang ya crazy rich dua-duanya gitu. Yang satunya lebih kaya sih. Tapi saya sih merasakan bahwa Al ini harus memiliki satu karir yang lain selain cuma berakting. Syukur-syukur kalau bisa misalkan ya Mas Irwan Muslim membuatkan sebuah perusahaan terus Al bisa running di situ. Ini akan menjaga agar hubungan mereka berdua ini tetap bersama. Saran dari Bang Deni untuk supaya Al bisa mempertahankan eksistensinya? Saya kira dalam pernikahan dan berkaitan dengan pekerjaan tentu saja ya. Ini untuk anak-anak yang usianya di bawah 30 tahun itu selalu berpikir bahwa usia mereka akan tetap 20-an. Pekerjaan akan tetap berdatangan seperti sedia kala. Dan kita itu nggak akan suatu saat tiba-tiba hilang aja pekerjaan. Entah kemana seperti itu. Nah, saya ingin katakan bahwa hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Dan itu akan bisa memicu pertengkaran di antara pasangan. Dan jika itu terjadi, perceraian itu akan mudah. Karena difasilitasi oleh hal-hal ya, akhirnya nggak nyaman sama pasangan, curhat sama orang lain, akhirnya merasa nyaman, perselingkuhan terjadi. Atau kalau nggak nyaman, terus akhirnya pergi meninggalkan, akhirnya mereka ngerasa nyaman, kalau ternyata lebih nyaman, kalau ternyata mereka nggak bersama, akhirnya mereka bercerai. Hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan artis, tapi di semua orang juga. Kalau ada yang mau bertanya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Tapi itu yang ingin saya katakan kepada Al. Nah, kenapa hanya Al? Karena Al di sini akan menjadi kepala keluarga dan harapannya ini akan menjadi satu hal yang harus diingat agar ini bisa menyelamatkan apapun permasalahan rumah tangga mereka di kemudian hari. Memang tidak segalanya itu bisa dibeli dengan uang. Tapi saya kira segala-galanya itu butuh uang.